Ya, persiapannya untuk seminar proposal skripsi sih. Seminar proposal. Indonesia hari ini tidak kekurangan orang-orang cerdas, namun kekurangan para narator-naratornya yang handal dalam menarasikan kedaerahan. Ketika kita melakukan komunikasi dan kita harus down to earth terus, Ya, pasti tired, capek banget. Betul, kan? betul. This fucking tired ya. banyak teman-teman anak-anak muda hari ini itu merasa capek duluan Yes. ketika pembahasan itu bisa kita katakan berbobot. Ada keinginan untuk menarik mereka di level kita to reach our level. Yes. Kadang mereka tidak mau, yang berakhir menjadi konflik. Visi PR dan di mana lagi lah? Banyak. Banyak udah lumayan lah, organisatoris lah ya. Organisatoris ya, yang suka olah-olah, yang kita sebutnya TO. Quotes-nya John F. Kennedy. Don't ask your country can do for you, but ask what you can do for your country. Gerakan anak-anak muda, khususnya Dayak ya, untuk memperjuangkan bagaimana pemuda-pemudi Dayak ini dapat menjadi tonggak perubahan. Jangan memberikan suatu hal kepada dia yang tidak ahli di situ. Iya, Akan betul. menimbulkan kekacauan. Betul. Tapi dengan pandangan Bung Doni tadi berarti mendukung dengan pemuda Yaman menjadi presiden. Halo semuanya, balik lagi di Parlemen Pola Pikir. Ini juga kita ada set yang baru ya di belakang nih. Kayaknya narsum kita agak bingung kok nggak kayak di video-video sebelumnya. Kayak sama juga Bung Bayu lagi ada kesibukan, dia lagi ngurus usahanya. Ya kita doakan usahanya lancar. Amin. Yang di samping saya kali ini adalah Bung Doni Miseri, salah satu anak muda berprestasi, punya banyak track record yang bagus di keorganisasian. Iya. Gimana kabarnya Bung Doni? Luar biasa, Bung Rifa. Luar biasa. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, persiapannya untuk seminar proposal skripsi sih. Seminar proposal. Udah semester berapa? Semester 7. Semester 7. Judul apa yang mau? Ya. Rencananya judul ini sudah terajukan ya, analisis kolaboratif governance dalam peningkatan sektor pariwisata, studi kasus Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau. Berarti core-nya Bung Doni memang di dunia pariwisata. Ya, betul. Ya, bisa diceritain nggak gimana awalnya ada ketertarikan lebih dalam pariwisata? Sebenarnya itu diambil dari keresahan hati ya. Kalau kita melihat di Kalimantan Tengah ini memang secara pariwisata itu isinya itu sangat menarik. Cuman kita itu kurang dalam menarasikan kedaerahan kita yaitu di Kalimantan Tengah. Ya karena saya mengutip dari pernyataan dari Bapak Gita Wirjawan ya, sebagai Menteri Perdagangan RI ke-27, beliau menyatakan bahwa Indonesia hari ini tidak kekurangan orang-orang cerdas, namun kekurangan para narator-naratornya yang handal dalam menarasikan kedaerahan. Nah, itu kira-kira. Itu salah satu poin, menarasikan kedaerahan. Iya, betul. Tapi dari satu sisi dalam penarasian kedaerahan, poin-poin apa yang penting? Iya, kalau kita mengacu daripada kami itu kan punya landasan ya, itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan. Nah, begitu juga di Kalimantan Tengah, bagaimana cara kami untuk dapat menarasikan pariwisata, kebudayaan yang menjadi suatu kesatuan ya di Kalimantan Tengah sendiri, ya kami mengupayakan melihat terlebih dahulu nih, kita berempati apa sih yang menjadi keluh kesah masyarakat di Kalimantan Tengah dalam melestarikan, dalam mempromosikan pariwisata maupun budaya. Dari situ, kami sebagai anak-anak muda yang berkecimpung di dalam pelestarian kepariwisataan, ya kami mendengarkan terlebih dahulu. Paling utama itu mendengarkan keluh kesah mereka. Setelah itu, bagaimana kami mendefinisikan keluh kesah itu tadi menjadi suatu perencanaan ke depannya apa sih yang harus kita lakukan langkah-langkahnya. Roadmap ya? Ya, road mapping. Jadi, kalau kami itu menggunakan yang namanya design thinking process untuk menciptakan suatu produk, menciptakan suatu program kerja ya. Program kerja. Nah, itu
Langkah pertama tadi kan empathize atau empati, yang kedua itu define, mendefinisikan. Setelah itu ada ideate, kita membuat ide sesuatu dari keluh kesah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Setelah itu kita prototyping, membuat apakah program ini layak kita uji publik atau tidak. Nah, setelah itu baru tes. Itu 5 langkah di design thinking process. Design thinking process. Ini dari penjelasannya juga lumayan berbobot banget dari tadi ya. Ya kalau kita boleh nanya agak personal nih ya, dengan pembahasan-pembahasan seperti ini biasanya kebanyakan anak muda tuh dikit temannya, betul nggak? Iya, tapi masih ada pembahasan Cuman, ini. Karena kan ya kita tahu ketika kita melakukan komunikasi dan kita harus down to earth terus, Ya. pasti tired, capek banget. Betul. This fucking tired ya. Capek banget. Kita harus mengimbangi orang terus. Kadang orang nggak mau reach ke level kita. Iya, betul. Nah, Bung Doni gimana menanggapi itu? Karena ya kita tahu lah keadaan sosial kita sekarang ya gitu ya. Betul, apalagi kalau kita melihat di IPP ya. Iya. Jadi sedikit juga bercerita mengenai IPP di Kalimantan Tengah hari ini. Itu kan indeks pembangunan pemuda kita dari Kemenpora. Kalimantan Tengah itu berada di peringkat 32 dari 34 provinsi. Ini data tahun 2023. Jadi kalau hari ini di tahun 2025, artinya Kalimantan Tengah berada di peringkat 32 dari 38 provinsi. Mengingat bagaimana sih cara kita bersosialisasi ketika banyak teman-teman anak-anak muda hari ini itu merasa capek duluan. Ketika pembahasan itu bisa kita katakan berbobot. Jadi terlalu berat, panderan kamu nih. Nah, itu kan kita sering dapati di lingkungan sosial kita hari ini. Nah, jadi bagaimana cara saya biasanya saya itu melihat terlebih dahulu. Kita harus memposisikan diri kita di hadapan teman-teman kita ini, bagaimana kita menjadi trendsetter atau bagaimana kita menjadi memberikan hegemoni, memberikan standarisasi yang tinggi kepada teman-teman kita. Nah, jadi bukan bagaimana kita mengikuti teman-teman kita, tetapi bagaimana teman-teman kita yang harus mengikuti standarisasi kita. Nah, kalau saya ya biasanya ketika teman-teman ini semua lebih banyak yang di bawah, mohon maaf ya, di bawah common sense itu di bawah, atau common knowledge di bawah kita ya, kita bagaimana kita harus mempengaruhi hegemoninya. Kita perkuat hegemoni kita yang menentukan arah diskusi ya kan. Nah, jadi mereka yang akan mengikuti bagaimana cara berpikir kita. Begitu sih kira-kira Bung Rifa. Tapi sometimes memang agak melelahkan ya. Betul. Agak melelahkan. Apalagi kalau orangnya nggak mau. Gimana tuh ketika kita sudah melakukan hegemoni, ada keinginan untuk menarik mereka di level kita to reach our level. Kadang mereka tidak mau, yang berakhir menjadi konflik. Ya nggak sih di sosial kita. Tapi Bung Noni ini menarik juga tadi membahas kepemudaan juga. Kalau selama ini memang Bung Doni aktifnya di mana? Kalau ke organisasi atau dari sekolah atau gimana? Kalau untuk organisasi ini anggap saya mulai dari SMA ya. Saya ketika SMA itu mengikuti OSIS, setelah itu MPK, Paskibraka, dan Pramuka. Itu awal saya berorganisasi. Setelah itu lanjut di perkuliahan, saya mengikuti GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Setelah itu ikut juga di Forum Anak. Waktu SMA ya, Forum Anak. Setelah itu lanjut basket juga ya. Setelah itu di organisasi gereja, itu di seksi pelayanan remaja dan pemuda GKS Akatik, dan banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti itu seperti di Langkah Inovasi Indonesia. Itu kami komunitas untuk memperjuangkan, untuk mencerdaskan intelektual pemuda. Nah, jadi masih banyak sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Berarti memang tujuannya lebih ke pembaharuan pola pikir. Iya, betul sekali. Pembaharuan pola pikir. Ya, Bung Doni juga berbicara banyak memang mengarah pada teori-teori. Ini suka baca buku. Iya, sangat suka baca buku. Apa bukunya favorit deh salah satunya? Kalau saya itu ada buku dari James Clear, Atomic Habits. Yang bestseller itu. Betul. Sempat baca juga. Jadi bagaimana kita membangun kebiasaan kecil ya, 1% satu hari. Jadi nggak perlu langsung stepnya langsung 100%, nggak perlu.
kadang kesuksesan itu juga dari kerikil-kerikil kecil Ya, yang penuh, betul. bukan dari batu besar yang masuk ke gelas langsung. Exactly. Ya, ini juga menarik. Kita sudah bahas kepemudaan, juga tadi kepariwisataan. Kita tahu Bung Doni tadi bilang di GMNI, Iya. dan kita tahu ya, mohon maaf, di Kalimantan Tengah ini sepertinya ya mungkin dari pengamatan saya atau pengamatan Bung Doni lagi trennya ini ke tren organisatoris olah-olah. Itu gimana pandangan Bung Doni? Karena Iya. kan kita tahu bahwa organisasi ini sebenarnya didirikan memang mempunyai dasar dan tujuannya. Seiring berkembangnya zaman, kita punya SDGs, Sustainable Development Goals itu, Iya. dan juga alangkah baiknya, idealnya memang organisasi mengarah kepada poin-poin SDGs itu. Betul. Nah, gimana secara tanggapan Bung Doni melihat organisasi sekarang yang bisa kita akui keluar dari relnya? Iya. Jadi kalau saya melihat ya, Bung Rifa, hari ini di Kalimantan Tengah, oh ya, saya juga lupa tadi menyebutkan organisasi yang lain ya. Kalau organisasi pergerakan memang di GMNI, tetapi organisasi pemberdayaan dan pengembangan saya ikut di Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kalimantan Tengah, setelah itu di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu juga di Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten Pulang Pisau, dan di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara PSIPUPR, dan di mana lagi lah, banyak. Banyak, udah lumayan lah organisatoris lah ya. Nah, untuk di hari ini kita melihat situasi di Kalimantan Tengah ini memang betul loh. Kalau saya melihat itu banyak organisatoris ya, yang suka olah-olah, yang kita sebutnya TO atau tukang olah ya. Jadi kalau saya melihat ini menjadi polemik juga sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya dari dulu membuat prinsip bagi saya sendiri itu bagaimana menjadi seorang organisatoris yang based on performance atau based on skills. Nah, jadi gimana kita membangun, saya mengutip dari quotes-nya John F. Kennedy, don't ask your country can do for you, but ask what you can do for your country. Nah, jadi kita kondisikan dengan organisasi. Nah, jadi jangan tanyakan apa yang bisa organisasi berikan kepada kita, tapi tanyakanlah pada diri kita apa yang bisa kita berikan kepada organisasi. Nah, tapi dengan olah-olah mereka bisa berbuat buat organisasi. Gimana dong? Itu yang harus kita ubah. Itu yang harus diubah. Oke, I see. Jadi semua itu kita mulai dari hal-hal yang kecil, gerakan-gerakan yang kecil. Jadi organisatoris yang suka olah-olah ini ya bagaimana kita upayakan mereka ya supaya mulai punya kembali kepada ideologi yang menjadi tujuan bersama daripada organisasi. Nah, contoh kalau kami di GMNI ya bagaimana memperjuangkan ideologi kami itu marhainisme. Nah, jadi bagaimana mengubah pola mereka yang dari ini kan saya rasa pola-pola konvensional, pola-pola kuno sebenarnya. Kalau kita melihat dari organisasi internasional ya, bagaimana mereka fokus pada empowerment and development, begitu juga kita harus bawa di Kalimantan Tengah. Jadi pemberdayaan dan pengembangan, leverage-nya ya. Ya. Jadi nggak lagi kita disebut sebagai organisasi yang suka olah-olah, tapi organisasi yang menjadi impactful organization, bagaimana kita bisa membantu orang banyak, bagaimana kita bisa membantu mencerdaskan pemikiran-pemikiran di pemuda-pemudi di Kalimantan Tengah. Nah, jadi itu yang menjadi tujuan kita hari ini. Idealnya seperti itu. Ideal, ya betul. Memang ya kita juga ada beberapa kondisi ya, karena memang idealnya tidak sesuai realitanya. Iya. Cuman kalau dari pandangan Bung Nodi, kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa why that become the habits gitu? Kalau saya melihat ya karena pandangan, ya kan, ada orang yang sudah memiliki endgame dalam kehidupannya, endgame dalam artian dia sudah nggak fokus pada kepentingan pribadi, jadi dia fokus pada kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu kalau orang tua itu kan disebut filantropis ya, filantropi. Altruisme ya, kalau dalam filosofi ya. Nah, Nabi ya, kalau dalam Kristen
ya Yesus, Iya. itu kan altruisme. Jadi bagaimana kita itu fokusnya bukan pada kepentingan pribadi, tetapi kepentingan orang banyak. Nah, bagaimana merubah itu? Ya kita harus sudah selesai dulu dengan diri kita sendiri. Kita sudah end game gitu kan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam organisasi, kita memang berfokusnya pada idealisme lagi, ideologi. Nggak lagi ke kantong pribadi kan gitu. Betul, seperti yang dikatakan Tan Malaka ya. Iya, betul. Idealisme adalah kekayaan terakhir dari Pemuda. Ya, ini agak menarik juga dari pandangan Bung Doni. Cuma kalau dari saya juga berpandangan bahwa why that become the habits. Mungkin yang pertama karena memang culture politik kita Betul. ada ketimpangan di mana dalam menjalankan demokrasi di Kalimantan Tengah, wilayahnya luas, jumlah penduduknya sedikit, sehingga mungkin tokoh-tokoh politik ingin mudah memperoleh power, ya menarik anak-anak muda yang mempunyai jabatan di organisasi, sehingga itu mempermudah. Itu salah satunya ya. Cuman balik lagi, memang kita sudah harus mulai revolusi. Betul. Kita melakukan revolusi, mengembalikan itu pada relnya. Gitu. Ini apalagi kira-kira Bung Doni, kalau misalnya ada nggak terpikir bikin sebuah gerakan untuk Kalimantan Tengah? Ada nggak mungkin? Ya, kalau dari saya sendiri, saya sudah bersama teman-teman saya itu ada yang namanya kesadaran kolektif ya. Di Kalimantan Tengah ini tadi karena terpacu karena IPP kita yang sangat rendah. Yes. Jadi khususnya untuk orang-orang pemuda-pemudi Dayak ya. Nah, jadi saya bersama teman-teman saya itu sesegera mungkin akan membentuk yang namanya DYA atau Dayak Youth Association. Jadi yang memang gerakan anak-anak muda khususnya Dayak ya untuk memperjuangkan bagaimana pemuda-pemudi Dayak ini dapat menjadi tonggak perubahan, dapat menjadi aktor regenerasi daripada pemimpin-pemimpin di Kalimantan Tengah hari ini. Nah, kita harus melihat adanya potensi di Kalimantan Tengah, tetapi potensi ini tidak bisa kita capai dengan maksimal. Apa yang menjadi permasalahan? Nah, ini yang akan kami perjuangkan. Jadi, hari ini betul banyak organisasi pemuda-pemudi Dayak ibaratnya. Tetapi fokusnya itu jadi organisatoris olah-olah gitu. There's the wall ya. Dinding yang sangat tinggi. Betul. Jadi gimana caranya kita membentuk organisasi kepemudaan yang different, yang berbeda. Jadi kami akan memperjuangkannya dengan cara kita membentuk organisasi yang berfokus pada pencerdasan intelektual pemuda. Nah, dengan nanti outcome-nya adalah kita bisa turun langsung, kita live in sama masyarakat Dayak di hulu atau yang tertinggal ya. Dan juga kedepannya kita membuat yang namanya policy brief ataupun executive summary kepada pemerintah. Betul. Nah, sebagai anak-anak muda, pemuda-pemudi Dayak yang kita ini memiliki sense of competitiveness. Rasa kompetisi yang tinggi. Jadi yang ada di dalam itu nanti kita inklusif. Semua pemuda-pemudi Dayak boleh masuk. Dan memang tujuan kita adalah tujuan bersama. Betul. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bangsa Dayak lah, bisa kita katakan itu, khususnya anak-anak muda juga. Itu menarik tuh, rasa sense of competitiveness. Tapi juga kita perlu juga sense of belongings. Yes, betul. Rasa kepemilikan kita pada daerah ini. Jadi kita sayang kalau melakukan hal-hal yang memang merugikan entitas suku kita ya. Dan juga memang ya mohon maaf, di luaran sana orang taunya kan di pulau-pulau Jawa Dayak, wah hebat spiritualnya ini. Coba orang Dayak baik-baik. Iya, betul. Orang Dayak santun-santun, orang Dayak juga sangat mencintai keberagaman. Contohnya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, sangat plural. Betul. Gitu ya. Kita menghargai berbagai macam kepercayaan ya. Juga kalau Bung Doni sendiri seberapa cinta dengan Dayak? 1 sampai 10. 10. Kalau bisa 100. Itu tuh dengerin tuh, cinta Dayak. Karena kita memang nationnya di Kalimantan Tengah. Betul.
Dan penduduknya aslinya memang suku Dayak. Betul. Itu. Kalau dengan pola pikir Bung Doni yang seperti tadi, ya kita tahu mungkin ada beberapa orang yang mengerti, ada beberapa yang kontradiktif ya. Betul. Ya contoh mungkin kita analogikan saya sebagai kontradiktif. Ketika Bung Doni menyampaikan pola pikir tersebut mengenai Dayak, saya akan bilang bahwa tapi itu kan menciptakan isu rasisme, isu apa? Bagaimana Bung Doni memandang itu dan menanggapi itu? Iya. Kalau dari saya sendiri, saya sudah sering diskusi dengan teman-teman kami. Itu memang akan terjadi kontradiktif terhadap apa yang menjadi ideologi kami. Cuman apakah kita harus berfokus pada suara-suara yang dapat menjatuhkan pandangan kita, menjatuhkan manifesto perjuangan kita? Tidak. Bagaimana kita mengelola itu, menarasikan itu dengan perjuangan kita, manifesto perjuangan kita itu tadi dengan rasa solidaritas yang tinggi, toleransi yang tinggi. Karena kembali lagi bahwa suku bangsa Dayak, khususnya pemuda-pemudi Dayak hari ini, tingkat toleransinya itu sangat tinggi, pluralismenya sangat tinggi. Sangat bagus, kita akui. Apalagi di Kalimantan Tengah ini kan disebut memiliki dua bahasanya itu dua nama ya. Disebut Kalimantan Tengah ini Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila. Karena memang Provinsi Kalimantan Tengah ini saya menilai bahwa menjadi provinsi yang menjadi representasi daripada unity in diversity. Nah, jadi memang betul-betul semua itu keberagaman, kemajemukan itu menjadi satu di Kalimantan Tengah karena berbasis daripada philosophical daripada Huma Betang itu tadi. Nah, itu sih, Bung Rifan. sih. Dan juga Bung Doni kita tahu bahwa Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalau kata Bapak Presiden Jokowi, Presiden ke-7, mengatakan bahwa memang Palangkaraya ini merupakan miniaturnya Indonesia. Betul. Miniatur Indonesia karena wilayah kita besar, suku kita banyak, bercampur dan hidup dalam keadaan damai dan sangat beragam. Satu juga yang intinya agak penasaran nih Bung Doni, kan memang kita tahu bahwa pemahaman masyarakat sudah mulai berkembang. Banyak masyarakat yang kritis, cuman kadang isu-isu mengenai putra daerah masih dipermasalahkan. Nah, kalau saya sendiri berpandangan putra daerah itu ada dua kategori. Yang pertama dia yang mempunyai hubungan biologi yang memang berdarah asli di sini dan lahir di sini. Yang kedua, dia yang mau turun, yang mau memberikan untuk daerah ini. Betul. Nah, cuman kadang masyarakat masih belum berpandangan sampai ke situ. Sehingga masih banyak isu-isu yang digoreng-gorengnya kita tahu. Gimana Bung Doni memandang itu juga? Betul. Kalau kita melihat secara lingkup besar, lingkup luas, putra daerah ini pun harus meningkatkan kualitas pemikirannya juga. Jadi kalau memang betul bahwa hari ini banyak terjadi putra daerah harus yang menjadi pemimpin. Tetapi kalau putra daerah ini tidak memiliki kompetensi yang bagus, kompetensi yang baik, ya bagi saya itu adalah sebuah hal yang harus di-compare dengan putra-putra dari teman-teman yang lain kan, bahasanya seperti itu. Jadi jangan kita menarasikan putra daerah harus menjadi pemimpin daerah, tapi putra daerahnya sendiri pun tidak memaksimalkan, tidak meningkatkan kualitas kompetensinya. Itu kan sama saja kita menjadikan sebuah kejahatan ya. Karena bagi saya itu sebuah kejahatan ketika daerah ini dipimpin oleh pemimpin yang near kompeten atau inkompeten. Nah, karena akan mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Nah, ngerti. Dalam Islam juga hadisnya jangan memberikan suatu hal kepada dia yang tidak ahli di situ. Akan menimbulkan kekacauan. Betul. Ya, but sometimes ya balik lagi. Idealnya tidak seperti realitanya. Betul. Tapi dengan pandangan Bung Doni tadi berarti mendukung dengan pemuda Yaman menjadi presiden. Waduh, no comment kalau itu. No comment. Jelas kita next ke step selanjutnya lah ya. Ini akhir-akhir ini juga lagi ramai mengenai pembahasan Presma UPR. Dan kalau saya lihat-lihat nih
kandidatnya banyak, salah satunya Bung Doni Miseri ya. Kenapa sih ada yang pertama ada keinginan untuk mencalonkan, yang kedua visi apa yang mau Bung Doni bawa untuk Universitas Palangkaraya? Ya, terkait itu sebenarnya saya terpanggil dari kutipannya John F. Kennedy tadi yang pertama, dan dari Bung Hatta sendiri. Karena Bung Hatta pernah mengatakan bahwa terangnya Indonesia bukan karena terangnya lampu-lampu yang ada di Jakarta, namun karena lilin-lilin yang ada di daerah. Nah, saya menganggap bahwa itu menjadi landasan saya juga. Dan dari perkataan Bapak Teras Narang mengatakan bahwa amun dia itah ewe hindai, amun dia metutuh pea hindai. Artinya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, jadi saya ingin menjadi tonggak perubahan. Saya ingin menjadi seorang yang menjadi pemimpin yang inklusif untuk mahasiswa di UPR. Dan mengenai visi, saya memiliki grand design, dan di dalam grand design itu terdapat visi dan misi. Nah, visi saya adalah terwujudnya Badan Eksekutif Mahasiswa sekaligus Universitas Palangkaraya menjadi lembaga yang dapat menjadi tonggak perubahan di Indonesia. Artinya, Universitas Palangkaraya dapat menjadi lembaga yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sehingga mahasiswa Universitas Palangkaraya dapat menjadi katalisator dalam perubahan di tingkat mahasiswa itu sendiri, maupun menjadi pemerjuang daripada masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, kira-kira seperti itu untuk visi saya. Jadi kampanye sih. Waduh, enggak. Ya menarik ya kita. Kalau dari Bung Doni sendiri, kalau melihat, ya kita tahu juga anak muda juga sudah mulai sangat terbuka dengan politik ya. Iya, betul. Dengan politik kampus sekarang gimana sih kalau pandangan Bung Doni? Kalau saya sendiri dari dulu memiliki pandangan, idealisme saya adalah bagaimana mulai dari politik kampus kita merubah yang namanya narasi money politik. Jadi semua itu harus based on quality. Jadi bukan lagi ketika, ya kita nggak bisa pungkiri ya, hampir seluruh kampus hari ini sudah mulai merambah nih ke politik praktis, yaitu menggunakan money politik, segala apa. Itu yang harus kita ubah. Mengubah itu dari hal kecil dulu, sebelum kita mulai dari politik yang lebih besar gitu kan. Dari politik kampus ini kita harus punya idealisme kita. Nah, itu tadi. Jadi mulai hilangkan dari sekarang yang namanya money politik. Jadi semua itu politik yang menjadi hakikat politik ini kan, menurut Profesor Miriam Budiarjo, itu adalah bagaimana kita memperjuangkan tujuan ataupun kepentingan bersama, sehingga kepentingan bersama itu menjadi realitas. Nah, jadi ya bagaimana hakikat politik itu tadi itu ada di Universitas Palangkaraya. Nah, kira-kira seperti itu, Bung. Berarti sama seperti Aristoteles ya, yang bilang bahwa politik itu ada dalam teori politik klasik untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Betul. Nah, kayak kita nih minum dulu dah. Kita teh botol sosro. Botol sosro. Ini bukan, walaupun kotak ya. Walaupun kotak dan bukan endorse-nya. Nah, ya menarik ya pandangan-pandangan hal demikian, Bung Doni. Kalau dari Bung Doni sendiri, capaian apa sih yang mau diraih sebagai anak muda di Kalimantan Tengah? Hari ini saya ingin di Kalimantan Tengah itu sudah memiliki yang namanya sense of curiosity, sense of competitiveness. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi, rasa kompetisi yang tinggi, karena dari hal itulah kita akan menjadi inkubator bagi teman-teman yang lain, katalisator bagi teman-teman yang lain. Ketika ada 1-2 anak-anak muda hari ini yang sudah mulai berpikiran maju, berpikiran untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu akan menyebar ke teman-teman yang lain yang belum mendapatkan 2 hal itu tadi. Nah, jadi
kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita mempengaruhi teman-teman yang lain untuk mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama membangun pikiran-pikiran yang progresif sehingga di Kalimantan Tengah itu sendiri akan tersebar secara masif. Nah, jadi capaian yang ingin saya capai selain 2 itu tadi adalah bagaimana anak-anak muda hari ini melihat secara luas ya persaingan secara sehat. Itu untuk menjadikan kita individu yang lebih maju dibandingkan kita 5 tahun yang sebelumnya. Jadi kita harus berkompetisi itu sebenarnya bukan hanya dengan orang lain juga, tetapi dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang paling penting. Dan juga capaian unggulan ya bisa kita katakan di Kalimantan Tengah, ya bagaimana hari ini kita sudah mulai melihat bahwa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini harus kita mulai pelajari. Jadi jangan mau kita tertinggal dibandingkan dengan teman-teman pemuda-pemudi lain di provinsi-provinsi tetangga kan seperti itu. Karena mereka sudah mulai menyadari itu bahwa bahasa Inggris itu menjadi hal yang penting dan juga bagaimana kita meningkatkan skor PISA kita ya. Nah itu karena Indonesia ini tertinggal. Kalau tidak salah itu di peringkat 8 sama tetangganya kali ya. Tapi kalau salah tolong diisi ya nanti di atas layar. Tolong dibantu. Jadi kita itu peringkat 8 di ASEAN. Nah, jadi skor PISA itu kita tingkat literasi dan numerasi ya. Tingkat literasi kita di Indonesia ini rendah, numerasi kita rendah ya kan. Apalagi itu pun di Indonesia, apalagi kalau di Kalimantan Tengah di mana masih banyak daerah yang tertinggal, masih banyak daerah yang masih belum ada kesadaran untuk fokus pada belajar, fokus pada bagaimana kita meningkatkan kualitas diri. Nah, kira-kira seperti itu, Bung. Oke. Ini menarik juga bahwa ketika literasi kita rendah, tapi kadang tingkat literasi kita rendah karena memang tidak ada fasilitas yang memberikan kita ruang membaca dengan nyaman. Itu juga menyebabkan literasi rendah kan? Iya, betul. Selain itu juga, kenapa kita lebih suka buang sampah sembarangan? Karena tempat sampah lebih sedikit. Betul. Poin-poin juga kan. Jadi kita juga harus melihat faktor-faktor eksternal itu. Bung Doni nih, kalau boleh kita istilahnya sharing lah ya. Kan dengan pola pikir Bung Doni kayak gini, dengan umurnya berapa nih? 22 tahun. Nah, 22 tahun umurnya, tapi dengan sudah pola pikir kayak gini, pasti Bung Doni merasakan ada di kala momen when the older people than you lebih respect sama orang yang seumuran. Kadang karena yang mereka yang lebih older, ketika melihat anak muda kayak Bung Doni pasti mikir, wah gila nih anak ngelewatin apa aja jadi pola pikirnya kayak gini. Tapi anak-anak yang seumuran, kadang wah ini orang gak asik nih. Gimana tuh? Pernah nggak merasakan momen demikian? Wah pernah itu. Sering juga nih. Sering. Gimana apanya? Jadi ketika kita when we face the older people than us ya kan, kita harus menanggapi kita ini adalah orang yang pembelajar. Bagaimana kita menjadi learner person ya kan? Ketika ada orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita berdiskusi itu menjadikan mereka mitra, ya kan? Mitra diskusi, partner discussion ya kan. Nah jadi ada orang yang lebih tua dari kita hormati mereka dengan cara kita mendengarkan terlebih dulu. Jadi paling utama ketika kita lebih muda daripada orang yang menjadi lawan diskusi kita, kawan diskusi kita harus utamakan yang namanya mendengarkan terlebih dahulu. Listening ya, menjadi listener person ya kan. Nah, jadi ketika sudah mulai hangat ya kan, baru nih kita diskusi, sudah mulai mendalam. Jadi di awal kita lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu, baru ketika sudah mulai hangat pembahasan ya baru kita mulai menyeimbangkan pembahasan. Nah, jadi bagaimana sih cara menyeimbangkannya? Ya, dengan pengalaman-pengalaman kita belajar sebelumnya. Nah, itu jadi tingkatkan belajar, tingkatkan literasi dan numerasi. Ketika kita menghadapi teman-teman yang sebaya nih, itu juga kita harus pelajari, kita harus beradaptasi. Jadilah orang yang adaptable person, ya kan? Jadi orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi ketika kita menghadapi teman-teman yang sepantaran dengan kita, saya akan
pertama mendengarkan juga, mendengarkan bagaimana mereka berdiskusi, apakah ini bahasannya ringan, sedang, menengah ataupun berat. Jadi kalau ibaratnya berat kita hadapi, kalau ringan kita terkadang harus Try to jump in ya. iya. Kita harus try itu jamnya. Jadi kalau ibaratnya pembahasannya kurang menarik ya, nggak apa-apa, kita tetap dengarkan. Tapi bagaimana kita menaikkan standarisasi pemikiran mereka supaya yuk kita sama-sama growing gitu kan. Kita sama-sama grow up and glow up lah bahasa jakselnya kan kayak gitu. Kalau mau ya. Iya. Kalau mau. And the last question nih Ya. untuk Doni Miseri, Bung kita. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jadilah satu di antara 10 pemuda yang Bung Karno katakan akan Bung Karno guncangkan dunia. Marah ini semua. Merdeka. Oke, dah sip. Close. Oke. Thank you semuanya. Thank you Sampai jumpa semuanya. di Parlemen Pola Pikir selanjutnya.